Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niko Cahya Putri Lestari dengan NIM 164251050 dari program studi Teknologi Sains Data kelas SDA 2. Nah, pada video kali ini saya akan membahas review chapter 6 yang berjudul Ethics dari buku Bit by Bit, Social Research in the Digital Age karya Matthew J. Salganik. Nah, teman-teman, dalam chapter ini itu penulis menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah cara penelitian sosial itu dilakukan. Jika pada masa lalu, itu penelitian sosial biasanya dilakukan melalui wawancara tatap muka, observasi langsung, atau survei dengan jumlah responden yang terbatas, sekarang peneliti itu dapat memperoleh data dalam jumlah yang sangat besar hanya melalui internet dan media sosial. Nah, aktivitas masyarakat di dunia digital itu menghasilkan jejak data setiap hari, mulai dari komentar mereka, unggahan foto mereka, pencarian internet yang mereka lakukan, lokasi, hingga interaksi yang mereka lakukan di media sosial. Perubahan ini itu membuat penelitian menjadi jauh lebih cepat, murah, dan juga luas. Peneliti bahkan dapat mempelajari perilaku jutaan orang sekaligus hanya dengan menggunakan data digital. Namun, kemajuan tersebut juga menimbulkan tantangan baru, terutama dalam hal etika penelitian. Penulis itu menekankan bahwa kemampuan teknologi yang semakin canggih tidak selalu berarti semua hal itu boleh dilakukan, teman-teman. Penelitian tetap harus mempertimbangkan hak, keamanan, dan juga kenyamanan manusia yang datanya digunakan dalam penelitian tersebut. Salah satu contoh yang dibahas dalam chapter ini adalah eksperimen Facebook yang dikenal sebagai Emotional Contagion Experiment. Dalam eksperimen tersebut, Facebook mengubah tampilan newsfeed pengguna untuk melihat apakah emosi seseorang itu dapat dipengaruhi oleh konten yang mereka lihat setiap harinya. Sebagian pengguna lebih sering diperlihatkan ke konten positif, sedangkan sebagian pengguna lainnya itu lebih banyak melihat konten negatif. Nah, dari eksperimen itu, peneliti mencoba memahami apakah emosi dapat menular melalui media sosial. Masalah utama dari penelitian tersebut adalah banyak sekali pengguna yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya mereka sedang dijadikan eksperimen atau dijadikan bagian dari sebuah eksperimen. Mereka tidak memberikan persetujuan secara jelas, padahal data dan aktivitas mereka itu digunakan untuk kepentingan sebuah penelitian. Kasus ini itu memunculkan perdebatan besar mengenai batas etika dalam penelitian digital. Walaupun penelitian tersebut dilakukan menggunakan teknologi modern dan data dalam jumlah yang besar, tetap muncul pertanyaan penting. Apakah tindakan tersebut menghargai hak pengguna sebagai manusia? Nah, dalam chapter ini, penulis juga menjelaskan 4 prinsip utama dalam etika penelitian sosial. Prinsip yang pertama adalah respect for persons. Nah, prinsip ini itu berarti bahwa setiap individu harus dihargai sebagai manusia yang memiliki hak untuk menentukan pilihannya. Seseorang itu berhak memutuskan apakah ia ingin ikut dalam sebuah penelitian ataupun tidak. Nah, oleh karena itu, peserta penelitian itu tidak boleh dipaksa, dimanipulasi, atau dijadikan objek tanpa pengetahuan dari mereka. Dalam penelitian digital, prinsip ini menjadi semakin penting karena banyak sekali orang yang tidak sadar bahwa aktivitas online mereka itu dapat digunakan sebagai data sebuah penelitian. Prinsip yang kedua adalah beneficence. Prinsip ini itu menjelaskan bahwa penelitian seharusnya memberikan manfaat dan meminimalkan risiko atau dampak buruk bagi peserta. Peneliti itu juga harus memikirkan kemungkinan dampak negatif yang dapat muncul, baik secara psikologis, secara sosial, maupun secara ekonomi. Misalnya, jika data pribadi seseorang bocor, hal tersebut itu dapat merugikan reputasi, keamanan, ataupun kehidupan pribadi mereka. Oleh karena itu, peneliti harus berhati-hati dalam menyimpan dan menggunakan data. Prinsip yang ketiga adalah justice. Prinsip ini itu berkaitan dengan keadilan dalam sebuah penelitian. Resiko dan manfaat penelitian itu juga harus dibagi secara adil kepada semua pihak. Jangan sampai hanya kelompok tertentu yang menerima dampak negatif, sementara manfaat penelitian itu hanya dinikmati oleh sebagian pihak lainnya. Contohnya saja, jika penelitian dilakukan terhadap kelompok masyarakat tertentu yang mana kelompok masyarakat ini mudah dijangkau atau kurang memahami teknologi, maka hal tersebut dapat dianggap tidak adil. Nah, prinsip yang keempat adalah respect for law and public interest. Artinya, penelitian itu harus mematuhi hukum yang berlaku dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Nah, peneliti itu tidak hanya bertanggung jawab terhadap hasil penelitian mereka, tetapi juga terhadap dampak sosial dari penelitian yang mereka lakukan.
Dalam era digital, prinsip ini menjadi semakin penting karena data pribadi itu sangat mudah sekali untuk dikumpulkan, disimpan, dan bahkan disebarluaskan. Penulis juga menjelaskan bahwa data anonim itu tidak selalu benar-benar aman loh teman-teman. Walaupun nama seseorang itu dihapus, identitas mereka itu masih saja bisa diketahui ketika beberapa data mereka itu digabungkan. Misalnya saja, kombinasi lokasi, usia, jenis kelamin, dan juga aktivitas online itu dapat membuat seseorang tetap bisa dikenali. Nah, oleh karena itu, peneliti itu harus sangat berhati-hati ketika mengumpulkan, menyimpan, maupun mempublikasikan data sebuah penelitian. Menurut saya sendiri, inti utama dari chapter ini adalah bahwa etika itu harus selalu menjadi dasar dalam penelitian digital. Teknologi memang itu memberikan banyak sekali kemudahan, tetapi peneliti itu tetap memiliki tanggung jawab moral terhadap manusia yang datanya digunakan sebagai penelitian. Penelitian bukan hanya tentang mendapatkan informasi sebanyak mungkin, tetapi juga tentang menjaga hak dan keamanan dari seorang individu. Pembahasan mengenai ethics dalam chapter ini tuh sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna internet dan juga media sosial yang sangat besar. Banyak sekali masyarakat aktif yang menggunakan platform seperti aplikasi TikTok, Instagram, YouTube, dan juga Facebook dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, masyarakat sering membagikan opini, foto pribadi, lokasi, aktivitas harian, dan bahkan informasi identitas mereka secara terbuka loh di internet. Namun, tidak semua orang memahami bagaimana data tersebut dapat digunakan oleh perusahaan, pemerintah, maupun seorang peneliti. Banyak masyarakat yang hanya fokus menggunakan media sosial tanpa memahami risiko penyalahgunaan data pribadi. Nah, padahal data digital itu memiliki nilai yang sangat besar dan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk kepentingan bisnis, iklan, maupun kepentingan penelitian. Di Indonesia juga pernah terjadi beberapa kasus kebocoran data pribadi yang cukup besar. Data penggunaan platform digital itu sempat tersebar di internet dan diperjualbelikan secara ilegal. Hal ini tuh menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi itu masih menjadi tantangan yang sangat serius. Selain itu, literasi digital masyarakat Indonesia juga masih berbeda-beda. Sebagian masyarakat itu sudah memahami pentingnya privasi digital. Tetapi, sebagian masyarakat lainnya itu masih belum menyadari resiko yang ada. Nah, dalam dunia akademik, banyak sekali mahasiswa dan peneliti yang menggunakan data dari media sosial, seperti dalam platform TikTok, Twitter, dan Instagram untuk kebutuhan penelitian. Nah, karena datanya itu bersifat publik, seringkali peneliti itu merasa tidak perlu meminta izin. Padahal, tetap ada aspek privasi dan juga etika yang harus diperhatikan oleh mereka. Indonesia juga sudah memiliki UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Tetapi, penerapannya masih terus berkembang nih. Karena itu, pembahasan etik dalam chapter itu sangat relevan bagi dunia akademik maupun masyarakat umum. Nah, menurut saya sendiri, ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar penelitian digital itu menjadi lebih etis dan juga lebih aman. Yang pertama adalah meningkatkan edukasi mengenai digital ethics, data privacy, dan juga keamanan data bagi mahasiswa maupun peneliti. Kemudian yang kedua adalah memperkuat sistem ethical review di kampus, terutama untuk penelitian yang menggunakan media sosial, big data, ataupun AI atau artificial intelligence. Yang ketiga, peneliti itu harus lebih transparan mengenai data yang dikumpulkan dan bagaimana data tersebut digunakan oleh mereka. Dan yang terakhir, pemerintah itu perlu memperkuat penerapan UU PDP yang sudah ada dan meningkatkan edukasi masyarakat tentang hak atas data pribadi mereka. Jika saya melakukan penelitian selama kuliah, mungkin saya akan tertarik meneliti sebuah judul bernama Pengaruh Konten TikTok terhadap Pola Belajar Mahasiswa. Penelitian ini dapat dilakukan melalui survei online ataupun wawancara. Namun ada beberapa ethical concern yang perlu diperhatikan, seperti menjaga privasi responden, meminta informed consent, dan juga menghindari pertanyaan yang mungkin dapat membuat responden itu merasa tidak nyaman, serta menjaga anonimitas data agar identitas peserta itu tetap aman. Nah, sebagai kesimpulan, chapter 6 Ethics dalam buku Bit by Bit, Social Research in the Digital Age itu memberikan pemahaman kepada kita bahwa etika merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian sosial di era digital saat ini. Peneliti tidak hanya bertanggung jawab untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, tetapi juga bertanggung jawab untuk menjaga hak dan keamanan masyarakat. Karena itu, ethics harus selalu menjadi dasar dalam setiap penelitian digital. Sekian review dari saya dan sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!